Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada semua, terutama kepada Ketua Jurusan Arsitektur Kaprodi Bapak Aulia, gitu ya, dan semua mahasiswa Universitas Medan ya. Pagi ini akan saya bawakan sesuai dengan topik gitu ya, bagaimana mendatangkan ide gitu ya. Nanti saya akan bercerita bagaimana kalau di Paulus Setiabudi Arsitek untuk mendatangkan ide ya. Sebetulnya mendatangkan lebih tepatnya untuk mencari gitu ya, bukan mendapat gitu, tapi kita harus mencari gitu ya. Oke, saya share screen. Ya, kita mulai. Sebetulnya saya pengen bercerita dulu sedikit mengenai background dari Paulus Setiabudi Arsitek ya, di mana saya sudah lulus di Universitas Kristen Petra pada tahun 96 begitu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 di Delft ya, di Belanda, dan kemudian saya mulai praktek tahun 2003 gitu. Dan perjalanan itu saya alami sampai dengan saat ini saya menjadi seorang arsitek gitu. Dan uh, awal mula ya memang sangat sulit bagi saya untuk mencari titik pijak ya, atau biasa kalau kita setelah lulus di arsitek selalu akan mempertanyakan apakah saya ini cocok ya di bidang arsitek atau bukan gitu. Ya, sebetulnya saya kalau menilai profesi arsitek itu merupakan suatu panggilan ya, mungkin ya, tepatnya kepanggilan. Kadang-kadang kita nggak bisa apa namanya, kalau kita feedback ke belakang gitu, bagaimana sih saya kok bisa diberi kesempatan ini untuk menjadi seorang arsitek gitu ya. Oke, kemudian saya ingin menggali ya arti mendatangkan ide gitu ya. Mendatangkan ide ini di sini sebetulnya sifatnya itu kita lebih saya lebih menekankan bagaimana kita mencari ide gitu ya. Mencari ide gitu. Kalau mendatangkan kita dalam arti mungkin tidak sengaja ya mendatangkan kan gitu, mendatangkan bisa sengaja atau tidak sengaja, mungkin lebih banyak tidak sengajanya. Tapi kalau kita mencari itu lebih sengaja ya, ada faktor kesengajaan gitu. Nah, di sini saya pengen kembali ke basic ya. Artinya itu di bidang akademis mungkin kita lebih banyak menerima teori-teori perancangan, bagaimana gubahan bentuk, bukan bagaimana untuk apa studi meshing begitu ya, bagaimana untuk mencari konsep begitu ya. Dan di perbedaannya di akademis mungkin kalau di dunia praktek klien itu tidak hadir gitu ya. Nah, itu yang sangat susah di akademis. Klien di sini mungkin digantikan oleh para dosen-dosen begitu ya. Sedangkan para dosen mungkin sangat beda ya karakternya, keinginannya, tujuannya dengan klien gitu. Dan saya merenungkan ya, saya sendiri sebagai seorang arsitek selalu berorientasi pada klien gitu. Ya. Nah, di sini ada ilustrasi yang lucu sebetulnya, di mana hubungan antara klien dengan desainer gitu. Apakah yang di sebelah kiri ataukah kita harus bagaimana begitu ya. Nah, di sini saya coba menggambarkan ilustrasi di mana latar belakang klien gitu ya. Itu kita harus kenal betul gitu. Jadi klien itu sebetulnya kita kalau mencari klien atau kita didatangi klien begitu ya, kita bisa memilah-milah gitu. Intinya antara arsitek dengan klien itu harus mempunyai frekuensi yang sama dalam tujuan untuk mencetuskan atau mewujudkan suatu project gitu. Dan klien di sini itu mempunyai latar belakang gitu. Kita juga mempunyai latar belakang. Nah, kedua ini, latar belakang ini itu harus paling tidak dekat gitu. Nggak bisa disatukan, nggak bisa.
ya, tapi dekat gitu. Bagaimana seorang arsitek memahami klien, bagaimana klien itu juga memahami seorang arsitek gitu. Ada suatu timbal balik yang misteri ya di sini nih. Dan kalau saya berhadapan dengan klien pada awalnya, itu saya akan mencari apakah dia cocok untuk saya begitu. Nah, di sini saya akan bereksplorasi dengan beberapa poin di sini. Ada experience, ada preference-nya dia, ada needs-nya dia gitu. Nah, kalau dibilang experience, mungkin setiap klien itu sangat berbeda-beda karena tiap klien mempunyai jam terbang, misalnya traveling, membaca buku, ya, terus kemudian melihat sosial semua informasi di media sosial, teman gitu, itu sangat mempengaruhi kemampuan dari klien untuk berarsitektur ya, katakanlah begitu ya, berarsitektur begitu. Kemudian saya akan menggali gitu preference yang dia inginkan apa gitu. Jadi saya dari awal sudah akan bertanya bagaimana program ruang yang diinginkan begitu. Bagaimana kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu gitu, latar belakangnya apa gitu. Pengetahuan apa yang kamu punya begitu tentang dunia arsitektur. Dan saya merasa bahwa saat ini saya juga takjub dengan media sosial, di mana kalau kita lihat di bawah ini sangat besar penggunanya, dan kita nggak perlu bertemu tatap muka atau berusaha untuk menerangkan mungkin lebih ya, usaha-usaha kita berlebihan itu sekarang itu jauh lebih komunikatif dengan adanya media sosial gitu. Dan tentunya sang arsitek punya latar belakang juga gitu, jadi knowledge, skill, experience gitu ya, itu kita bisa padukan gitu dengan keinginan daripada klien. Kemudian satu hal lagi, untuk mendapatkan satu gagasan atau ide, biasanya ada klien dan dengan latar belakangnya, kemudian kita sebagai seorang arsitek, dan kemudian ada salah satu lagi yang penting, itu ada regulasi gitu. Biasanya di beberapa proyek yang mempunyai kondisi lahan yang spesifik gitu, itu mempunyai beberapa aturan-aturan atau ciri khas daripada konteks daripada lingkungan sekitarnya gitu. Nah, saya coba ingin bahas mungkin dari proyek Paulus Arsitek itu, bagaimana sih kalau suatu proyek didasari benar-benar dari klien begitu ya. Ini saya nanti akan mengkategorikan ada klien, ada jenis-jenis klien gitu ya. Kalau saya lihat ini ada dua jenis klien datang ke tempat saya itu dengan keinginan yang pasti gitu. Keinginan yang jelas begitu ya. Nah, ada satu klien yang tipe kedua itu tidak jelas gitu. Keinginannya tidak jelas sama sekali gitu. Nah, ini yang susah gitu. Mereka punya uang, mereka ingin menikmati karya arsitektur, tapi tidak tahu gitu keinginannya apa. Gitu. Tetap ada di zaman sekarang ini, tetap ada. Biarpun saya menyebutkan di slide sebelumnya, kekuatan media sosial sekarang sangat bagus ya, tetap ada gitu. Nah, biasanya saya awali ya dalam awal pertemuan itu, ketika saya sudah deal dengan mereka gitu, saya akan bertanya gitu, dan saya akan membuat satu pertanyaan bagi mereka gitu, dan ada yang rajin gitu, mereka akan mengungkapkan, dan saya akan bertanya apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka begitu. Dengan membaca ini, saya punya latar belakangnya dia gitu. Jadi saya mengetahui knowledge-nya dia gitu. Saya tahu keinginan dia bagaimana gitu. Ilustrasi aja, simple gitu sebetulnya. Ya, jadi di slide ini saya memperlihatkan bagaimana sih
ininya apa namanya pengetahuan mereka tentang dunia arsitektur, bahan apa yang mereka inginkan. Ya. Karena menurut saya itu sudah saya alami beberapa kali, ketika kita salah mengkomunikasikan, ya, salah mempresentasikan, salah sedikit untuk memilih bahan, gitu ya, sehingga tone, misalnya tone apa namanya, tone daripada bangunan itu, interior yang kita desain, gitu ya, itu gelap, seandainya gelap gitu, itu udah mereka akan melihat dan akan kita presentasi dari awal sampai akhir, dia akan nggak suka dengan desain kita. Padahal cuman sentuhan mungkin ini ya, apa namanya, terang gelapnya ya, mungkin kita presentasi terang gelapnya, mungkin kita bikin 3D rada gelap begitu. Itu udah mereka udah bereaksi gitu. Ya. Itu menurut saya hal-hal yang kita perlu hati-hati di dalam presentasi gitu. Jadi presentasi awal itu merupakan kunci sebetulnya. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang desain ya, sampai kita rencanakan gitu. Ya. Jadi baik itu eksterior maupun interior itu sudah kita dekati gitu dia. Nah, di sini sebuah contoh gitu ya, seperti tadi ya, di mana saya coba ambil dari satu proyek saya yang akan dibangun begitu ya, yang ini belum dibangun. Jadi saya awali dengan regulasi gitu ya. Saya biasanya tanya seperti slide, beberapa pertanyaan yang sudah saya buat di slide sebelumnya, dan kemudian data yang kedua biasanya itu saya akan mulai dengan regulasi gitu. Bagaimana regulasi ini akan mempengaruhi ke dalam desain kita gitu, di mana di satu lahan pasti ada garis sepadan bangunan, kemudian harus ada KDB, KLB dan lain sebagainya gitu ya. Nah, keinginan Ibu Yeni ini, Ibu Heni ini, itu dia keinginannya itu dia ingin memiliki satu rumah yang tidak terlalu padat gitu ya, secara volume ruang, dan keinginannya dia pengennya itu banyak garden gitu. Banyak garden. Tapi problemnya biasanya klien itu selalu meminta ruang yang banyak gitu ya, sehingga kalau kita dorong sampai ke 2 lantai ya, maksudnya kita bikin 2 lantai, itu size dimensinya kurang cukup gitu, sehingga kita coba untuk menyajikan ya dalam desain ini untuk 3 lantai gitu, dan di lantai yang kedua itu terdapat suatu garden gitu, dan volume bangunannya itu di tengah. Ya. Nah, penting juga di sini lingkungan ya, artinya arah orientasi matahari juga kita prioritaskan di sini, karena ini merupakan satu rumah tinggal gitu. Proyek ini proyek rumah tinggal yang ada di Surabaya Barat gitu ya, dan secara karakter dimensi ya 26 kali 30 itu cukup lumayan square gitu ya. Tantangannya itu dia di ujung jalan gitu, jadi dia berada di pojok jalan atau kita sebut hook gitu, dan di mana terdapat GSB 8 meter gitu, cukup lumayan banyak begitu, dan saya merasa GSB ini harus dimanfaatin gitu untuk sesuatu gitu, sehingga GSB ini merupakan suatu bagian dari ruang dalam begitu. Nah, kemudian saya biasanya itu akan saya studi gitu, studi meshing begini, ya, studi meshing di mana konsep awal yang tadi Bu Heni itu sudah ilustrasikan depan, ya, yang antara like and dislike, saya akan menyimpulkan begitu, saya akan baca, kemudian saya menyimpulkan bahwa oh keinginannya Bu Heni ini gini, mempunyai satu rumah di mana rumah itu akan dikelilingi oleh garden begitu. Nah, kemudian di lantai dasarnya kita akan buat di mana terkumpul semua di sana itu
Dan kemudian di lantai satunya, kita ngomong lantai dasar karena tidak basement ya, tidak ke bawah gitu. Di lantai kita fokuskan untuk service area dan fasilitas-fasilitas yang beberapa fasilitas yang dia inginkan gitu. Dan kemudian di lantai satu, di mana volumenya bisa lebih kecil daripada lantai dasar, kita kecilin gitu sekecil mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nanti konsep di tengah ruangan itu atau konsep ruangan ini itu sifatnya open plan gitu, di mana antara ruang satu dengan ruang yang lain itu terhubung begitu, tanpa batas begitu. Dan saya mempunyai usulan bahwa nanti di atasnya itu lebih mengecil lagi, di mana atasnya itu masa atasnya itu akan mengecil lagi, dan di lantai duanya, kita ngomong lantai 3 ya, saya sebut di lantai duanya, itu dikelilingi juga oleh taman. Dan rata-rata sekarang, melihat fenomena karena adanya pandemi ini, rata-rata klien-klien saya itu menghendaki kegiatan outdoor-nya lebih banyak sekarang. Jadi rumah itu sebagai tempat hunian yang dimana para anggotanya itu mungkin sudah berbalik ya dengan dulu ya. Kalau dulu mungkin rumah itu hanya sebagai rumah weekend, tapi sekarang ini rumah sebagai rumah weekday gitu. Dan di mana anggota-anggotanya bisa berkumpul dan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas di mana baik itu indoor maupun outdoor begitu. Nah, ini mungkin lantai dasarnya, mungkin ilustrasinya kita pakai untuk service area, kemudian ada teater, terus kemudian ada hobi, ruang hobi. Kan kelihatan ya di sini ada fenomena tahun-tahun terakhir ini, karena banyak waktu, orang akan banyak waktu, terus kemudian akhirnya ruang itu, rumah yang mereka inginkan itu fungsinya ditambah ada beberapa fungsi yang saya katakan itu fungsi-fungsi pandemi gitu ya, fungsi-fungsi pandemi. Jadi kayak ruang hobi atau ruang yang tempat-tempat berkumpul itu fungsi-fungsi baru di saat-saat pandemi ini. Terus kemudian ini lantai 2-nya itu berisi ruang tidur gitu ya. Dan atasnya lagi biasanya ada rooftop gitu, di mana mereka bisa berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas luar juga gitu. Nah, ini secara potongan mungkin bangunan ini freestanding di tengah gitu, tapi karena ada tuntutan kebutuhan ruang yang lebih, maka sayap yang di sebelah kiri, kalau kita dari entrance itu kita tambah gitu, tapi tidak mengganggu konsep floating yang di tengah gitu. Jadi yang di tengah itu tetap mendapatkan ruang terbuka baik di sisi depan maupun di sisi belakang. Nah, ini temanya selalu tema garden begitu. Jadi entrance-nya kita desain dengan penataan landscape gitu. Kadang-kadang kita juga mengkombinasikan untuk memperpendek tangga gitu ya. Kesan image tangga bahwa oh tangga itu panjang. Berarti kan kita harus naik ke lantai berikutnya dengan misalnya 21 anak tangga gitu. Kelihatan lebih serem gitu ya. Oh banyak banget gitu. Biasanya juga kita kombinasi dengan ada penggunaan rem gitu. Nah, di Bu Heni ini waktu itu berpesan juga gini, saya pengennya itu masuk nggak harus ruang interior begitu ya. Terus kemudian saya baca, saya rekam, kemudian saya ilustrasikan dengan cepat. Oke, kalau gitu saya pengennya itu pintu masuk rumah itu tidak kelihatan pintu masuknya gitu. Dimana pintu masuk kalau kita lihat secara tipologi rumah-rumah di Indonesia biasanya atau rumah-rumah yang dijual gitu ya, biasanya kelihatan gitu. Oh ini pintu masuk gitu. Nah, menurut saya itu boring gitu, karena ketika saya mengidentifikasikan itu pintu masuk, berarti saya runtutan aktivitasnya dari pintu masuk sampai ke belakang itu bisa tahu gitu. Oh ini ruang ini ruang ini gitu. Nah, di beberapa proyek saya memang membuat ilustrasi di mana seorang user atau pengguna atau tamu yang akan datang ke rumah ini itu tidak mengetahui bahwa
bahwa ini pintu masuk, oh itu tujuan titik entrance-nya, saya nggak mau gitu. Jadi saya di proyek-proyek saya kebanyakan titik entrance-nya itu saya mainkan gitu. Dengan apakah itu dengan ruang luar, apakah itu dengan sequence begitu. Sehingga terus akhirnya orang masuk bisa lagi bukan ke interior, tapi ke outdoor juga gitu. Ya, jadi orang itu saya hadirkan dengan kejutan-kejutan begitu. Nah ini saya ingin mendapatkan satu ambience di mana ruang tersebut korelasi antara pintu masuk dengan garden itu collaborate ya, jadi menyatu begitu ya. Nah, pintu masuk ini saya bebasin gitu. Kamu mau masuk dari dari pantry, atau kamu masuk dari mau buka sliding yang sebelah timur atau sebelah barat, itu terserah gitu. Jadi nggak ada satu batasan tertentu bahwa ini adalah pintu masuk begitu. Dan kemudian saya coba mengakomodasi keinginan mereka yang memiliki satu ruang yang simple begitu, di mana open space begitu, dan saya menyatukan ruangan ini antara ruang makan, dapur, pantry, kemudian sitting area, ruang kerja itu jadi satu gitu, open plan begitu. Jadi sehingga aktivitas di rumah ini, hubungan antara anak, istri, suami gitu ya, itu bisa terjalin dengan baik karena adanya transparansi antara ruang satu dengan ruang-ruang yang lain begitu. Nah, di sini elemen-elemen interior seperti kayak sekat, furniture, sekat-sekat itu saya jadiin furniture gitu. Saya pakai furniture sebagai elemen batasnya begitu. Dan kemudian di belakang itu ada backyard, itu di mana backyardnya cukup lumayan besar dan bisa dipakai untuk anaknya main bola gitu. Terus kemudian juga di kamar mandi. Jadi kadang-kadang kita mendesain itu apa yang sudah kita pegang konsep bahwa itu harus sebanyak mungkin sinar matahari dan itu sebanyak mungkin garden yang harus kita bawa ke dalam desain ini. Kita harus disiplin ya, disiplin bahwa ya udah harus kita jalankan komitmen itu gitu. Nah ini kira-kira tampak dari sampingnya depan gitu. Jadi tampak depan ini saya kalau di Surabaya memang tidak karakter dari seorang klien itu, kalau kita kasih yang simple sekali kadang-kadang ada yang protes gitu ya. Nah, ada yang protes, kurang detail begitu ya. Ya udah, kita detailin, barrier, diperkuat batas-batas barrier itu sehingga island yang di tengah itu sangat terbaca sekali gitu ya, sangat terbaca sekali oleh pengamat gitu. Ya, ini proyek yang kedua. Jadi proyek ini proyek di Malang gitu, di Kota Malang, di mana proyek ini terletak ya. Nah, di area yang bagian belakang itu terdapat danau gitu. Dan saya melihat bahwa karakter, sekali lagi ya, kembali lagi ke karakter klien ini muda gitu ya, pengen biasanya diakui oleh masyarakat gitu ya, pengen diakui oleh masyarakat, dan dia keinginannya itu membuat satu hunian yang futuristik gitu. Nah, saya ini kan dulunya nggak pernah bikin seperti ini, dan lain sebagainya itu. Bagi saya tuh mungkin saya ada keterbatasan program di komputer gitu misalnya ya, dan saya coba berusaha untuk menggunakan bukan program-program yang canggih, tapi kembali ke basic yang SketchUp gitu. Nah, dari batasan itu saya harus memikirkan bagaimana sih nanti bangunan ini diwujudkan begitu ya. Bangunan ini diwujudkan. Dan klien saya sudah pada awal, saya itu pengen kalau dari atas itu pengennya seperti analogi
bentuk 8 begitu, 8 gitu. Saya coba sudah beberapa kali, saya coba itu di meshing gitu ya, beberapa kali itu nggak kelihatan 8 gitu. Saya coba kemudian merevise, terus kemudian menghaluskan gitu ya, sehingga bentuk ininya, formnya ini itu 8. Tidak peduli itu apakah dilihat dari depan, tampak depan itu 8, tapi ketika kita lihat dari atas itu 8, dia mintanya seperti itu. Ya udah, saya wujudkan gitu. Nah, ini kan keinginan lagi daripada klien gitu. Dan saya pengen tahu ini dia seberapa sih ini kadar arsitekturnya gitu ya. Apakah 8 itu nanti diilustrasikan dengan style, misalnya ya kita ngomong yang apa namanya paling jelek gitu, klasik gitu misalnya ya. Nah, itu saya harus gali gitu. Ternyata dia cukup lumayan knowledge dari pengetahuan daripada arsitekturnya cukup lumayan baik. Jadi saya coba, oke, 8 itu bagaimana sih gitu ya, mengilustrasikan 8. Style apa yang dia cocok gitu. Ternyata dia suka modern gitu. Jadi ya sudah, saya coba membahasakan secara modern ya. Di mana angka 8 ini itu saya merasa bahwa ternyata menarik juga, bukan dibaca dari atas tapi dari bawah juga menarik, karena dari angka 8 ini akan terjadi suatu void fide gitu ya, baik itu betul-betul apa namanya ruang-ruang yang betul-betul apa namanya di tengah gitu ya, lubang di tengah begitu, maupun di batas luarnya gitu, di shape angka 8-nya. Di shape angka 8-nya itu akan membentuk satu ruang luar yang menarik juga, yang 8-nya yang bulatan di tengahnya akan membentuk satu void juga, tapi di tengah ruang begitu. Dan tentunya balik lagi ke site gitu. Jadi saya coba analisis site begitu. Di belakang, orientasinya ke belakang, saya tidak mau membuat suatu orientasi tertentu ke belakang aja, tapi juga ke dalam ruang begitu, ke dalam bangunan begitu. Jadi di dalam bangunan itu terdapat einer courtyard gitu. Dan satu hal lagi, dia tuh suka otomotif. Jadi saya harus berpikir bagaimana merealisasikan keinginannya dia gitu, di mana ada beberapa ruang yang bisa melihat koleksi mobilnya gitu misalnya begitu. Dan saya coba bikin angka 8 yang di mana list-plangnya itu tidak ada yang sama satu sama lain. Jadi harus saya memikirkan bagaimana proses pembangunannya, bagaimana list-plang itu dicor, bagaimana list-plang ini harus terrealisasi gitu. Ya, jadi saya bikin satu pembaloan begitu, list-plang begitu, dan kemudian saya tempelkan precast gitu ya. Jadi supaya tidak ada kesalahan di lapangan gitu. Jadi dari awal konsep sampai ke realisasi saya harus memikirkan gimana ya, apakah itu bisa dilaksanakan, tingkat kesulitannya apa, bagaimana menciptakan suatu beton yang konsisten begitu di lapangan. Ya udah, saya copot aja, saya buatin precast gitu. Jadi di luar begitu. Tingkat presisinya sangat tinggi gitu ya. Nah, proyek ini sudah berjalan sampai ke perencanaan structure gitu ya. Kemudian sekarang berlanjut ke persiapan pembangunan. Nah, di angka 8 itu saya harus membuat satu, biarpun bangunan itu mungkin secara bentuk form itu tidak modular, tapi saya harus memikirkan bagaimana bentuk-bentuk form itu menjadi satu modular, sesuatu yang modular dan punya metode begitu, di mana setiap radius ini itu harus ada radiusnya, harus ada titik benchmarknya begitu. Jadi kadang-kadang kita membuat suatu bangunan yang futuristik tapi tidak berpatokan gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Laba-laba aja, sarang laba-laba aja mereka punya metode gitu. Jadi sang laba-laba ini punya metode. Pernah tahu bikin laba-laba
laba-laba bikin sarangnya gitu. Itu pasti sama dengan laba-laba satunya, pasti sama. Nah itu repeat gitu. Nah itu kita juga harus laba-laba punya, apalagi bangunan yang besar begini. Jadi entrance-nya begitu ya. Jadi entrance-nya sekali lagi saya nggak mau apa namanya harfiah, secara harfiah ini loh pintu entrance gitu, biasanya saya puterin gitu dulu pakai rem begitu, terus kemudian masuk ke dalam lobby begitu ya. Terus kemudian di lobbynya itu bisa penghuninya bisa menikmati mobil gitu ya, yang diangkat dari bawah gitu. Jadi dia itu pakai lift gitu ya. Jadi dia mobilnya bisa bisa berganti gitu ya. Suatu periode tertentu dia akan pengen ganti mobil koleksinya dia dari bawah, terus kemudian dikirim ke atas gitu dengan lift gitu. Ini tampak depannya gitu. Jadi saya tetap prioritaskan arah matahari, dan saya selalu menjelaskan ke klien bangunan modern itu bisa dilakukan di Indonesia gitu ya, sangat-sangat bisa gitu. Tapi saya harus selalu berorientasi pada faham-faham tropis gitu. Jadi biarpun mau semodern apa, itu harus tropis. Tropis itu mungkin kalau zaman modern punya arti yang, kalau saya mempunyai arti yang berbeda gitu. Jadi artinya topi sebagai tutup kepala ini itu sebagai penghalang matahari dan hujan gitu. Dan saya tidak akan menggambarkan ini loh topi gitu ya di proyek ini ya. Ini loh topi, ini loh kepala, ini loh badan, ini loh kaki gitu. Saya nggak mewujudkan. Tapi yang saya wujudkan adalah fungsinya gitu. Fungsi topi apa? Penghalang gitu ya. Fungsi topi adalah penghalang sinar matahari yang menyengat gitu misalnya. Ya ini banyak kanopi-kanopi yang panjang begitu di proyek ini gitu. Dan saya memikirkan gini, bagaimana ya era sekarang ini dia punya golf view gitu ya dengan danaunya, tapi anak-anaknya ingin bermain gitu di belakang gitu. Kemudian saya mulai berpikir gitu, oh bagaimana ya kalau seandainya taman belakang itu tidak diganggu oleh kolam renang, tapi kolam renangnya di atas gitu. Ya, kolam renangnya itu di lantai 2 gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh mungkin kita bisa memikirkan apa ya, kalau kita ngomong out of the box ya. Jadi biasanya kolam renang kan di bawah gitu, di lantai garden gitu. Ini enggak saya angkat begitu supaya mendapatkan apa? Dia bayar mahal di golf view, tapi dia mendapatkan satu fungsi yang lebih gitu. Jadi lebih artinya garden, full garden, di mana anak-anak bisa bermain. Ya. Kemudian kalau mau berenang ya di atas gitu, dekat sama bedroomnya dia gitu. Dan, jadi saya angkat gitu. Jadi ini rem gitu. Jadi ke atas ini dia menuju ke area tidur itu saya angkat sehingga selisihnya antara yang ruang di bawah sama ruang tidur itu mendapatkan cepitan gitu. Cepitan ya. Jarak gitu ya. Nah, jarak itu atau selisih itu yang saya pakai kolam renang gitu. Jadi saya harus berpikir bagaimana angka 8 ini terwujud, karakternya terwujud di dalam ruang. Nah, proyek ini proyek juga konsep ya, dan ini masih proses dalam arti pembangunan begitu. Ini satu proyek di Surabaya juga, dan memiliki di Surabaya Barat itu, dan letaknya di Hook. Sama, dalam awalnya saya selalu studi orientasi matahari, selalu begitu, selalu orientasi matahari, karena kenyamanan di dalam rumah itu ditentukan olehnya gitu. Nah ini juga sama gitu, kalau kita bikin itu oke ya, mataharinya timurnya begitu gitu, gimana sih untuk menciptakan satu ruang yang sebetulnya bisa nggak monoton ya, jangan monoton gitu ya. Mungkin saya coba karena ini sedikit miring ke barat gitu, sehingga terus akhirnya saya coba slide ke sana, saya miringkan ke sana sehingga ruang dalamnya juga lebih menarik begitu. Dan sekali lagi mungkin kolam renangnya saya angkat ke atas gitu.
Jadi ini temanya pagi ini banyak kolam renangnya ini. Ya, saya naikkan ke atas begitu. Nah, ini saya coba tetap tetap seperti konsep-konsep yang sudah saya cerita, di mana entrance-nya itu selalu saya ciptakan satu sequence begitu. Jadi nggak harus ini loh pintu masuk begitu ya. Dan rem saya ciptain satu rem di mana titik landasnya, titik akhirnya berakhir di teras begitu ya, di teras begitu. Dan kemudian teras ini bisa dipakai untuk kegiatan outdoor begitu. Ya, ini lantai berikutnya, lantai ruang tidurnya, di mana ruang tidur ini dipersatukan oleh swimming pool tadi. Terus kemudian di atasnya itu biasanya ruang atap, saya sebutin ruang atap. Nah, ruang ini saya mencoba kalau di proyek ini, di mana bentuk atap itu sedikit mendominasi dari bentuk secara keseluruhan begitu. Ya, nanti mungkin di akhir-akhir presentasi ini ada satu proyek saya juga yang berkonsep atap sebagai bentuk yang utama begitu. Saya cepetin ya, karena kalau nggak gitu nggak ketutut, nggak nutut semua gitu. Ini tampak depannya gitu, tetap tropis begitu ya. Saya selalu berpegang pada tropis. Ini garasi di bawah, ini ya tadi yang satu titik landas entrance gitu ya. Jadi langsung masuk ke ruang living room gitu. Karena fenomena yang terjadi di sekarang ini di masyarakat yang kota-kota besar, rata-rata pintu utama itu nggak dipakai gitu. Biasanya untuk tamu kan gitu. Sedangkan yang pintu private itu biasanya dari garasi malahan ya. Jadi kita bikin aja garasi yang bagus gitu ya. Sama kayak dulu zaman lama, kita kalau kita lihat konsep-konsep Jawa, konsep-konsep Bali itu selalu kakus itu selalu letaknya di belakang. Tapi zaman-zaman era sekarang itu kakus itu merupakan sesuatu yang penting gitu. Namanya aja sudah restroom kan, sudah berubah begitu. Ini tangganya ke atas gitu. Jadi antara konektivitas antara ruang di atas sama yang di ruang di bawah itu sangat terjalin dengan baik begitu, sehingga ada komunikasi. Ini swimming poolnya yang di atas gitu. Ya, ini ruang tidurnya, dan di atas itu ada rooftop. Rooftopnya itu karena dia punya hobi, sekali lagi hobi di sini menjadikan satu ruang gitu ya, ruang yang penting bagi klien. Jadi saya akomodasi gitu, akomodasikan ke dalam bentuk bangunan begitu. Coba kita lihat filmnya. Jadi di samping 3D, saya juga mengkomunikasikan presentasi awal itu ke klien itu film gitu ya, di mana kita bisa bercerita, kita bisa mengajak dia, klien itu untuk menikmati situasi-situasi, kondisi-kondisi, ambience yang ada di dalam ruang gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mengajak, kita bisa bercerita, kita bisa membuat satu film atau skenario ya, di mana klien itu bisa merasakan, oh ya nanti ruangan itu punya dimensi sekian, oke ya, ruang itu terhubung dengan ruang satunya itu seperti itu begitu ya. Di sini tangga ini sebagai objek gitu ya, itu bisa kita ilustrasikan dalam bentuk video gitu. Di sini interior itu biasanya saya masih ilustrasi begitu. Biasanya kadang-kadang klien yang uh, kita deal ya, itu biasanya kadang-kadang memang saya
dikasih kesempatan untuk memilih, ya, biasanya begitu, untuk interiornya. Tapi ada baiknya kalau eksterior sama interior itu jadi satu, itu idealis sekali gitu. Jadi sehingga hubungan antara ruang luar, bentuk, dan interiornya itu menyatu gitu. Yang sedih ketika dia nggak mau pakai siapapun gitu, dan dia terus akhirnya ngatur sendiri, ya itu kalau kita bisa nightmare ya, dengan kayak gitu. Jadi interiornya bagus tapi akhirnya arsitekturnya bagus tapi interiornya berantakan begitu. Terus kemudian di yang contoh ini ya, mungkin karena waktunya mepet, saya kasih satu contoh aja yang terbangun gitu, bagaimana kolaborasi antara klien dan arsitek begitu ya. Klien punya tuntutan, kemudian arsitek punya arsitek punya analisa ya, memiliki atau memberi satu analisa gitu ya, dan kemudian ketika berjalan dengan waktu itu arsitek juga memberi saran-saran kepada klien gitu. Di sini ada satu project, dia itu pengennya itu rumah ini sebagai rumah party gitu. Jadi dia selalu bercerita ke saya, selalu mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya dan berpesta gitu ya, minum begitu ya. Nah, sehingga saya punya pola pikir, oke, kalau gitu bagian depan itu harus menjadi tempat publik begitu, bukan yang private gitu. Sedangkan yang tempat private saya harus tarik ke belakang. Dan terjadi satu bentuk meshing gitu. Satu bentuk meshing di mana yang depan ruang luarnya itu saya bikin open space di mana fungsi-fungsi itu tercipta di situ. Jadi fungsi-fungsi umum publik tercipta di sana gitu. Nah, kemudian saya coba membubuhkan bagaimana sih kalau itu depannya open space, berarti kita harus membungkus gitu. Jadi bungkus itu saya coba ilustrasikan dalam rajutan ratan sintetik begitu ya. Sehingga waktu itu saya berpikir kalau screen ini kita mungkin bisa pakai itu besi gitu ya. Kita pakai besi, tapi besi itu tidak cocok dengan fit dengan iklim Indonesia gitu, yang dimana tropis, sinar mataharinya itu terik sekali gitu, sehingga terus akhirnya temperatur di dalam rumah itu akan meningkat karena screen ini merupakan satu media di mana angin itu akan berembus lewat ke dalam rumah begitu. Sehingga akhirnya saya berpikir ulang gitu, bagaimana sih screen ini harus tercipta, bagaimana kita menyikapinya dengan bijak gitu, bahan apa yang harus kita pakai begitu. Sehingga akhirnya saya waktu itu saya sempat mengusulkan besi, tapi dihitung-hitung besinya mahal, maintenance-nya susah, kemudian akhirnya oke, kalau gitu coba kita pakai bahan yang lain gitu. Nah, akhirnya kita ketemu dengan bahan sintetik ratan di mana dia tahan terhadap cuaca luar begitu. Dan screen ini tercipta double facing gitu. Jadi saya pengennya itu screen ini juga bagus dari luar secara bentuk, tapi juga bisa dinikmati dari dalam gitu. Dan ini modulnya akan tercipta sehingga dalam proses pembuatan screen itu bisa dilakukan di luar project. Jadi ini yang tampak dari yang sebelah kanan ini tampak dari luar, yang di sebelah kiri adalah tampak dari dalam begitu. Nah, ini proses pembuatannya. Dan ini bagaimana sih screen itu harus di maintenance, kan kita kan harus berpikir seperti itu juga ya, sehingga terus ada beberapa elemen-elemen arsitektur, elemen-elemen tambahan di mana fungsi elemen tersebut bisa dipakai untuk memperlancar atau menjaga elemen arsitektur sehingga tetap terjaga gitu ya. Dan ini kita pakai juga elemen bahan karton gitu ya. Jadi dinding di sini elemennya itu karton.
dan ini cukup lumayan ringan begitu, tidak harus ngecor dengan beton gitu ya. Kita pakai karton di sini. Ini tangga puternya sebagai ikonik daripada ruang luar. Nah, ini orientasi kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita ketemunya di belakang gitu. Sehingga waktu kita sampai di ruang di atas, itu kita view-nya lihat ke depan gitu. Karena di depan masih penuh hijau gitu. Kita juga memikirkan bagaimana sih interaksi ketika kita air hujan itu turun mengenai atap sehingga saya bisa membawa air hujan itu turun ke bawah gitu ya. Itu sangat penting sih di dalam satu lingkungan. Ini kelihatan dari depan, dari lantai 2 gitu ya, inner courtyard-nya. Ini koridor-koridornya, jadi fungsinya saya berusaha untuk menciptakan satu sirkulasi, di mana sirkulasinya itu kalau di tempat saya nggak linear gitu, radial begitu, sehingga penghuni itu tidak merasa bosan tinggal di dalam rumah ini gitu. Nah, ini detail-detailnya gitu, jadi tampak depannya tuh masa yang di dalam bangunan itu terbungkus oleh screen, sehingga screen ini mempunyai beberapa fungsi gitu ya, fungsi estetis maupun fungsi fisika bangunan gitu ya, jadi dia meredam panas gitu. Oke ya, mungkin satu contoh aja, mungkin hubungan antara arsitek dengan klien, karena waktunya sudah 40 menit ya. Atau saya lanjutin atau bagaimana? Saya kembali. Boleh Pak, dilanjutkan sedikit aja nggak Pak? Sedikit ya, oke. Ya, nah, ini yang kedua, jadi bagaimana saya berperan secara murni gitu ya. Jadi yang tadi antara klien dengan arsitek itu kolaborate gitu. Di proyek selanjutnya ini, itu yang tadi saya sebut di depan, klien itu tidak mempunyai keinginan yang jelas begitu. Ada keinginan, tapi dia ragu-ragu gitu. Jadi klien saya ini domisilinya di Malang gitu, di kota Malang gitu, dan pemberi tugasnya itu beda dengan pemiliknya. Jadi pemberi tugasnya itu adalah kakaknya gitu. Kakaknya itu pengen menghadiahi rumah untuk adiknya karena adiknya bekerja di company-nya dia gitu. Nah, saya diberi batasan, ya, diberi batasan untuk mendesain gitu. Nah, di sini saya mengungkapkan bagaimana batasan-batasan itu juga merupakan ide gitu untuk mendapatkan satu konsep begitu. Nah, di proyek ini, waktu saya ketemu dengan pemberi tugasnya, dengan kakaknya, dia berpesan kepada saya itu begini, Paulus nanti bikinin rumah ya untuk adik saya gitu. Setelah saya tahu site-nya itu, saya happy karena cukup lumayan besar sih, 20 kali 50 begitu. Terus di belakangnya ada golf gitu. Nah, pikiran saya, wah ini bisa menjadi suatu proyek yang eksklusif ya gitu. Tapi dia berpesan kembali, dia berbicara lagi, Paulus ini saya punya budget cuma 2,5 M gitu. 2,5 M dapat apa gitu ya. Harus jadi 2,5 M gitu. Saya berpikir lagi gini, dengan 1.000 2,5 M gitu. Bagaimana ini ya? Terus kemudian ada poin yang bagi saya yang sangat penting, dia memberi clue begini. Saya itu nanti nggak pakai kontraktor rumah tinggal ya. Saya punya langganan sendiri yang sering bikin gudang gitu. Wah, ini kalau sebagai arsitek udah shock gitu ya. Maksudnya, wah ini gimana ya? Tapi saya juga kaget, surprise gitu, karena ketika waktu saya mendapat informasi tentang itu, saya pasti berpikir gitu, bagaimana saya membuat bangunan ini jadi baik gitu kan. Itu kan tugasnya arsitek gitu, dengan budget yang terbatas gitu ya. Nah, akhirnya saya coba mengakali, saya coba berbalik begitu ya, berbalik sehingga
saya sendiri sebagai seorang arsitek itu saya harus membatasi owner gitu ya. Jadi artinya begini, Pak, kalau begitu, kalau Bapak pengen 2,5 M gitu, saya kembaliin gitu. Bapak punya tanah 1.000 gitu. Nah, ketika itu saya berpikir, oke ya, kalau begitu 5 juta per meter persegi harus dapat nih, gitu ya. Kan strukturnya 2,5 M, finishingnya 2,5 M gitu ya. Bagaimana mewujudkannya? Nah, itu saya utarakan bahwa Bapak, kalau saya 2,5 M, jadi bangunannya harus maksimum punya luasan 500 meter persegi gitu. Ya. Hitungan matematisnya begitu kan, gitu ya. Sehingga akhirnya akan terwujud bangunan yang 2,5 M. Ya. Terus kemudian itu satu, bagaimana yang aspek kedua gitu, keterbatasan yang kedua, dia pakai kontraktor di mana kontraktornya itu suka bikin gudang begitu. Oke, kalau begitu saya harus memikirkan kalau dia punya skill bikin gudang, berarti dia punya skill untuk pekerjaan besi begitu, ya kan? Kan gudang selalu berkerangka besi gitu. Dan saya mempunyai batasan, oke, kalau gitu harus strukturnya harus baja begitu ya, besi begitu ya. Terus kemudian harus seminimum mungkin acian gitu, ya kan? Karena ini momok ini kalau kontraktor gudang, kalau kita bikin satu bangunan di mana skillnya itu dia tidak punya gitu ya, skill aciannya tidak punya, plasterannya jelek gitu, akhirnya ya udah kita dapat satu bidang yang rusak kan gitu, yang nggak halus gitu, yang nggak rata gitu. Padahal kita menghendaki bidang itu rata. Gitu. Ya udah kalau begitu saya berprinsip pada patok atas dasar itu saya harus mempunyai konsep sedikit mungkin adanya penggunaan dinding begitu. Yang dinding di sini artinya itu tidak banyak dinding cat begitu. Harus paling enggak kalau ada dinding harus ditutup dengan batu misalnya begitu, ataupun nggak ada dinding sama sekali gitu. Ya. Sorry. Ini salah ini nih. Sebentar. Saya cerita yang ini ya, yang ini yang RR House. Nah, ini. Salah slide malah. Nah, ini yang tadi itu rumah di Malang gitu ya. Rupiah gitu ya. Nah, ini yang gudang begitu. Terus kemudian saya coba gitu ya dengan site yang panjang ini bagaimana menciptakan suatu space ruang yang menarik gitu. Jadi artinya itu kalau saya punya karakter ruang panjang di mana dimensinya 20 kali 50, itu terjadi suatu masa ruang yang seperti kayak gerbong kereta begitu ya, panjang gitu, di mana ruang luar sama ruang dalamnya identik begitu ya. Artinya itu punya sifat yang memanjang gitu. Kemudian saya waktu itu kolab dengan arsitek saya, terus dia bilang, Pak, ini kok nggak enak ya Pak ya? Kok nggak enak sekali kalau ruang itu panjang begitu. Tapi saya punya kendala ya harus 500 meter persegi ini gitu. Ya udah coba ya, saya rotate sedikit gitu, berapa derajat begitu. Sehingga ketika saya rotate itu, saya punya masa yang menarik gitu. Artinya itu saya punya ruang sempit dan ruang lebar begitu. Sehingga ruang sempit dan ruang lebar ini itu saya fungsikan. Misalnya contohnya ruang sempit kita fungsikan, ya itu yang terjadi di Cepitan itu ya, itu kita fungsikan sebagai ruang entrance misalnya gitu. Dimana ketika ruang itu berakhir di kesempitan, berarti ada satu psikologi bahwa ini ruangnya semi private gitu. Di mana kita nggak perlu menandai ini pintu gitu lagi kan, balik lagi ini nggak kita menandai pintu, tapi dengan skalanya, dengan skala ruang itu kita bisa membuat psikologi manusia untuk memahami kita gitu. Jadi kita bikin kemiringan dan kemudian miring itu ketemu bidang sempit, kita bikin entrance misalnya begitu. Kemudian di belakang itu karena konsepnya itu saya coba konsep Jawa, rumah Jawa, di mana ada omah, ada peringitan ya. Kemudian ada umum gitu ya, itu kita coba yang di belakang itu zona-zona
pribadi, itu kita coba bikin, ya, ini di yang sisi kanan itu adalah ruang tidur utama, yang di sisi kiri, yang di belakang itu adalah ruang tidur anak. Nah, ini dengan kemiringan sudut ini kita memperoleh view yang cukup menarik. Karena apa? Yang di sisi ruang tidur utama ketemunya dari kalau penghuninya itu menempati ruang tidur utama, dia akan menikmati dari sisi sempit ke lebar begitu. Kalau yang dari seperti ini ya, kita miringin terus ketemu sempit sama lebar. Kalau ketika anak-anak itu justru malah kebalik. Jadi yang bidang lebar ketemu sempit begitu. Nah, ini ilustrasinya begitu. Nah, ini entrance-nya yang saya tadi sempat cerita yang namanya bidang sempit itu adalah lebih stratanya lebih privacy gitu. Dan strukturnya gitu ya, struktur ini saya pengen mengutarakan bahwa antara ini barrier gitu, dinding sebagai dinding pengisi dengan untuk dinding struktur itu saya bedakan. Jadi kolom di sini sebagai jadi batas barrier ya, itu saya pisah gitu antara kolom struktural sendiri, dinding saya pisah gitu. Jadi nggak ada dinding yang sejajar disejajar dengan struktur gitu. Nah, kemudian saya coba dengan ilustrasi atap sebagai atap tetap ya, sebagai atap tropis begitu. Fungsi atap ini sebagai pendingin yang dimana di bawahnya terdapat ruang pendingin ya. Itu saya ciptain bagaimana sih menciptakan suatu ruang yang nyaman gitu, karena kan kaca semua ya, antara struktur kolom sebagai struktur dan dinding sebagai barrier itu saya pisahkan tadi. Nah, dinding itu saya transparansi. Karena apa? Saya menghindari ada acian, ada plesteran begitu. Saya kaca semua gitu, sehingga ruang yang kelihatannya itu sempit akan menjadi lebar. Hubungan antara ruang dalam dengan ruang luar itu nyatu gitu. Nah, atap ini ketika hujan bagaimana gitu? Ketika hujan saya coba yang di grafis yang di sebelah kanan atas ini, ketika hujan dia ditampung gitu dengan planter box gitu, sehingga dapat dimanfaatkan air hujannya dimanfaatkan untuk siram tanaman gitu. Terus kemudian gavel ini sebagai pendingin. Bagaimana sih gavel ini sebagai pendingin? Oke, kalau gitu saya tetap, karena ini konsepnya Jawa tadi, saya coba angkat batu bata begitu. Jadi batu batanya saya susun begitu sehingga mempunyai pola gitu. Nah, pola ini karena ada jedah antara batu bata dan batu bata satunya, itu saya punya saya pisahkan gitu. Itu akhirnya menjadi satu lubang gitu, di mana bentuk gavelnya itu akan menjadi satu penangkap angin gitu ya, penangkap angin, di mana terus akhirnya gavel itu di mana panas yang datang ke dalam ruang gavel itu akan cepat, dengan bata gavel yang lubang-lubang akan cepat anginnya dapat masuk ke dalam gavel itu, dan ruangan di bawahnya akan menjadi lebih dingin gitu. Nah, ini yang tadi yang saya ilustrasikan potongan gitu. Nah, ini di mana structure sama dinding pengisi sebagai batas elemen barriernya itu saya pisahkan gitu. Nah, konsep lightingnya juga saya nggak mau yang direct begitu ya. Nah, di sini talang ini saya fungsikan juga sebagai hidden lamp-nya itu saya ciptakan di sana gitu, sehingga direct lighting-nya saya hindarin, tapi saya pakai hidden lamp gitu. Kemudian di material bagaimana? Material yang saya pakai itu karena 2,5 M tadi yang harus 5 juta per meter persegi, itu saya memakai semua bahannya lokal gitu. Jadi saya menyarankan Bapak tolong pakai bahan-bahan yang lokal gitu. Ya, ini saya kasih teraso yang di dalam pakai Tulungagung gitu ya, misalnya begitu. Nah, ini waktu ketika pembangunan mirip seperti kayak gudang begitu.
Dan ini coba saya susun gavelnya itu, saya bikin mockup, saya susunin, terus kemudian direalisasikan. Nah, ini waktu ketika mau masuk ke finishing dan pengaturan elemen interiornya. Ini yang tadi saya cerita itu, hasilnya seperti ini. Tetap ada dinding ya, kalau di yang di belakang itu saya tidak bisa menghindari karena ruang tidur ya, jadi dia apa namanya, daripada transparan semua, lebih baik ada 1-2 dinding lah yang saya pakai gitu. Tapi kalau yang di main buildingnya betul-betul semua transparan dikelilingi oleh kaca. Ini suasana malam. Oke, saya kira cukup ya mungkin ya. Mungkin apa namanya, kalau ini banyak sih sebetulnya contoh-contohnya gitu. Tapi mungkin saya harus berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin ya, saya nggak ngasih batasan di pembuatan slide saya. Mungkin nanti saya kalau cerita bisa sampai tengah hari gitu, project-projectnya ya. Nanti mungkin dilanjutin ditanya jawab, mungkin saya bisa kasih contoh-contoh lagi. Oke, kira-kira demikian presentasi saya pagi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua.